Dan setelah semua itu, barulah saldo saya terkuras, hilang, habis semuanya. Dan ya kayak gitulah, dia udah tinggal lemes saja ya, tinggal mengikhlaskan. Dan ini adalah real ya, demi Allah saya ditipu, dan ini modusnya saya ceritain. Halo guys, bertemu lagi dengan saya di channel Odo Teddy. Kali ini kita tidak lagi mereview atau mengunboxing barang-barang ya. Kali ini saya hanya ingin berbagi cerita ya. Kalian tahu e-wallet yang namanya Dana, yang simbolnya kayak gini? Oke. Saya hanya berbagi cerita tentang kayak penipuan yang melalui Dana ya. Jadi Dana ini memang dari dulu saya udah menggunain ya, udah bertahun-tahun udah saya gunain Dana ini dari tempat transfer karena saya juga jualan pulsa gitu kan, jualan pulsa aja kalau ada kawan yang pengen Dana saya juga kirim ke Dana, dan tidak ada masalah. Sampai ada tagline-nya juga katanya uang kembali 100%, itu kan ada tagline-nya kan kalau jika terjadi pencurian atau apa. Nah, tapi tak perlu berlama-lama, saya akan ceritakan dari awal bagaimana modus-modusnya ini pelaku mencuri uang kalian dari Dana. Pertama-tama, si pelaku akan me-WA kalian ya, me-WhatsApp kalian, dan saya kali ini nggak mau ya kayak ibaratnya tuh merahasiakan nomor penipunya atau akunnya. Saya nggak mau yang namanya, oh ya ini disensor, dan saya cuman mau ngasih tahu saja kalian bahwa biar kita sama-sama waspada ya, bahwa ini tidak terjadi lagi pada kalian semua. Jadi nomornya tidak akan saya sensor, dan ini nomornya ya, bisa terlihat ya itu. Jadi untuk tampilan sendiri di sini ya sangat meyakinkan ya. Di sini dia sudah tertulis ya, ada tulisan Dana Care ya. Nanti saya screenshot saja yang langsung saya tampilkan di sini, karena kalau saya langsung ke sini gini kan dia layarnya putih nggak terlalu lihat. Di sini tertulis ya, Dana Care, keuangan organisasi nirlaba, buka 24 jam ya. Oke, itu saja dulu. Kita lihat di bagian bawahnya juga ya, di bagian bawahnya nanti saya tampilin lagi di sini, sebelah sini ya, di bawahnya sendiri sini sangat meyakinkan ya. Di sini kan buka 24 jam, alamatnya benar juga, Jakarta Selatan, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus ibu kota, bisa dilihat kan, sangat meyakinkan. Dan di sini juga ada linknya juga ya, jadi kayak blognya gitulah, blognya atau websitenya gitulah. Di sini ada ID Dana 414 kan, terus di sini ada HTTP KUR BRI, HTTP ID Dana, sangat meyakinkan, sangat meyakinkan. Pertama saya lihat dulu nomornya, dan itu juga nomornya di sini, terus dilihat gambarnya ada dananya, dan di sini juga ada websitenya, meyakinkan. Pertama saya sudah biarkan saja, sudah yakin ya. Yang kedua, dia mencoba untuk mengirim chat ya ke kita lewat WhatsApp. Jadi untuk mengirimnya nadanya seperti ini. Oke, saya perlihatkan dulu pesannya seperti ini. Oke, jadi saya bacakan. Pertama adalah info Dana. Selamat sore, kami mendeteksi ada aktivitas yang tidak biasa pada nomor, ya itu nomor saya ya, sekian 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 sekian. Kami tandai aktivitas tersebut sebagai aktivitas berbahaya atau mencurigakan. Maka dari itu kami lakukan tindakan, yaitu memblokir akun Dana Kakak. Nah, sangat meyakinkan kan? Demi menjaga keamanan pengguna, untuk akses kembali akun Dana Anda, silahkan konfirmasi dengan membalas chat kami. 1. Saya melakukan aktivitas. 2. Saya tidak melakukan aktivitas. Mohon konfirmasi dengan membalas chat kami. Segera lakukan pemulihan atau ubah PIN Dana, akses kembali Dana Wallet. Dari sini saya pertama nggak mau balas ya, saya biarkan saja. Saya cuma baca, nggak mau balas karena takut penipuan. Yang pertama. Terus di bawahnya lagi dikirimin lagi
dia chat lagi. Silahkan kakak coba login terlebih dahulu. Jika tidak dapat masuk, segera hubungi kami agar kami dapat membantu untuk pembukaan akun dananya. Terus saya mikirnya, apa sih ini, pasti penipuan. Saya nggak mau langsung tertipu kan. Dikirimi lagi lah di bawahnya, oke, chatnya seperti ini lagi. Apakah benar kakak login di satu akun Dana kakak, login di kedua perangkat yang berbeda dan dua handphone yang berbeda? Nah, di situ saya mulai ragu nih. Kok kayaknya bener nih. Kok langsung menanyakan gitu ya, apakah ada yang saya kan langsung berpikir gini, apakah ada orang yang mau login pakai Dana pakai nomor HP saya dong. Oke, saya biarkan saja. Terus dikirimi lagi lah chat lagi seperti ini nih ya, saya kirim lagi nih, gini gambarnya. Formulir data pengajuan, silahkan diisi data kakak yang baik dan benar. Jika terjadi sesuatu kesalahan dalam pengisian data, maka akun Dana kakak dibekukan secara permanen. Saya mulai yakin dan saya coba untuk membuka Dana saya, membuka Dana saya. Pas lagi saya buka, dan apa yang terjadi? Dana saya tidak bisa dibuka, aplikasi saya, Dana saya tidak bisa dibuka. Dalam artian berarti kaget dong saya, sebagai orang yang nggak pernah ada keluhan dengan Dana. Saya mikir kaget, loh kok Dana saya tidak bisa dibuka? Jadi tampilannya seperti ini biar kalian kurang paham ya. Nih tampilannya, ada kan gambarnya? Jadi saya liatin dulu gambar. Oke. Nah, kalian sudah lihat kan gambarnya? Nah, dari sini gambarnya kan di sini nomor ponsel Anda akan digunakan sebagai ID kamu untuk menjaga akun kan. Begitu diklik dia nggak bisa masuk. Di sini akunmu belum bisa dipakai. Kamu akan otomatis keluar dari akunmu. Hubungi kami atau email ke help Dana ID untuk bantuan. Di situ saya menjadi yakin bahwa ini dari Dana karena kebetulan ini orang ngechat saya dan bilang bahwa akun saya akan dibekukan dan Dana saya tidak bisa dibuka. Saya sangat meyakinkan kan? Oke. Jadi saya balaslah dengan saya chatnya itu ya. Chatnya. Oke, balasan chat saya, lihat ya. Ini beneran ya? Lihat balasannya, sangat meyakinkan juga. Ya kakak, kita infokan langsung buat nasabah. Karena saya sangat yakin, saya balas dong dua, tidak melakukan aktivitas. Silahkan kakak hapus dulu aplikasi Dananya, lalu isi data pengajuan. Oke, di situ saya udah mulai tertipu ya. Dia bilang hapus dulu akun Dananya, dan saya langsung percaya. Oke, setelah itu saya hapus, dan itu adalah fatal. Kalau kita menghapus akun kita itu fatal karena Dana mendeteksinya bahwa berarti kalau ada HP yang lain login dengan nomor kita, dia tidak akan curiga Dana ya. Jadi di bawahnya dikasih formulir pemulihan data. Saya masih ragu kan, tulis lagi ini. Ini bukan penipuan gimana? Saya tahu kalau ini bukan penipuan, takutnya klik masa saldo saya disedot. Nah, di sini dia mulai meyakinkan lagi, lihat ya di bawahnya. Chatnya ini lagi nih. Ya, baca. Mohon dijaga data pribadi kakak, jangan memberikan kepada siapapun maupun customer Dana lainnya. Karena itu bersifat pribadi kakak, karena data kakak sangat penting. Jika kakak berikan kepada siapapun, maka itu akan namanya penipuan ya kak. Jadi untuk data kakak jangan berikan kepada siapapun. Nah, kata-katanya juga sangat meyakinkan kan. Nah, saya mulai percaya dan diberikan lagi lah dengan dia link data pengajuan. Data pengajuan, silahkan isi kakak ini lah, akan isi data kakak yang baik dan benar. Suatu kesalahan baik karena tidak. Jadi kan saya diam saja tuh kan, belum balas ceritanya, belum balas. Gimana ya, saya nanya sama kawan saya tuh kan, ini beneran enggak sih, punya kalian gangguan enggak sih? Cuman kata teman saya kalau punya dia enggak gangguan. Terus
kawan saya juga kurang pengalaman, dan dia pas lagi ngelihat itu ya, chat itu, dan ya di sini saya buka dulu katanya linknya. Mereka buka dan dia bilang, oh ya kayaknya ini beneran deh katanya, beneran deh, karena ini pas lagi websitenya dibuka dia ada logo dananya dan ini, dan saya lagi ragu itu. Nah, pas lagi karena kelamaan saya nggak balas ya, ada 1 menit gitulah, 2 menit nggak balas, dia langsung balas lagi, sangat meyakinkan lagi ini ya. Balasannya seperti ini. Baik, karena tidak ada konfirmasi terkait pembukaan akun Dana dari kakak, maka mohon maaf dengan terpaksa akun Dana tersebut kami bekukan secara permanen. Pihak Dana tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang ditanggung oleh nasabah karena nasabah sudah dihubungi oleh customer care Dana. Terima kasih sudah menjadi bagian dari aplikasi Dana. Nah, dari itu saya takut karena sudah ada ancaman begini itu. Saya bilang tunggu, kan saya balas chatnya, tunggu. Nah, di sini dia balas lagi tapi kayak nada terpaksa. Mohon maaf ya kakak, sudah terlambat karena waktu kakak telah habis. Jadi makin panik dong kita. Waduh, waktu habis. Jadi gimana nih uang di Dana gini aja mau ditinggal. Nah, di situ dikasih link lagi lah di mereka. Jadi pas lagi saya kan masih ragu tuh. Ini penipuan ya? Kalau ini asli apa buktinya? Masih meyakinkan lagi dia dengan cara chat begini. Baik, saya cuma informasikan ya kakak. Saya akhiri dengan ucapan selamat malam. Akun kakak akan dibekukan secara permanen oleh sistem Dana karena tidak ada pengajuan dari kakaknya. Nah, jadi karena sangat meyakinkan, jadi kayak mereka itu sistemnya nggak memaksa kayak misalkan, ayo dong isi. Jadi caranya itu kayak ya ya udah kalau mau ini isi, kalau nggak ya udah diblokir gitu. Jadi saya dari itu langsung yakin, jadi langsung balas lagi kan, jangan gitu guys, saya kan lagi cari info bener bener pengennya. Nah, di sini lagi meyakinkan lagi dia balas chatnya lagi, ini balasan chatnya. Saya sudah ditugaskan oleh sistem Dana buat menginformasikan ke kakak bahwa akun Dana kakak lagi diamankan sistem sementara karena tidak ada data pengajuan kakak. Maka itu sistem Dana akan membeku dan akun data secara permanen tidak dapat digunakan lagi. Karena waktu kakak telah habis, pengajuannya saya tutup informasi dan ucapkan terima kasih, selamat malam. Jadi saya mulai balas kan, saya karena sudah mulai kayak mau ditinggalkan sama si Dana kan, kayak mau ditinggalkan. Jadi saya mulai takut, ulangi lagi lah, ini kan minta tolong lagi nih. Nah, jadi mereka udah karena merasa udah saya percaya, dia langsung balas. Apakah aplikasi Dana kakak silahkan dihapus terlebih dahulu. Jadi mereka tuh minta aplikasinya dihapus. Nah, karena saya sudah mulai percaya, saya hapus dong. Hapus. Nah, itulah kesalahannya dari awal itu saya ngomong. Kalau aplikasi Dana kita dihapus, maka saat ada HP yang lain login, Dana tidak akan curiga. Mungkin itu kita sendiri. Dan itu juga ya anehnya gini. Saat saya coba masuk ya, login di akun Dana itu memang nggak bisa. Yang saya anehnya gercepan yang penipu yang hubungin saya daripada Dana. Dana itu tidak ada customer service yang apa namanya tuh yang gercep. Jadi harus kalau kita mau menghubungi Dana itu masuk ke aplikasi Dananya dulu. Jadi tidak ada CS yang di luar aplikasi Dana. Dulu itu kan ada WhatsApp yang dari aplikasi Dana. Dari kalau kita mau menghubungi, kalau dulu itu lewat WhatsApp saja bisa, tapi kalau sekarang itu kita harus masuk ke aplikasinya dulu. Bagaimana saya menghubungi CS-nya kalau Dananya saja tidak bisa masuk? Oke, setelah saya mulai percaya, disitulah mereka akan memberi link ya. Mana linknya, karena saya sudah mulai percaya kan. Ya udah, saya klik lah linknya itu. Nah, pas lagi saya masukin linknya, itu kan disuruh masukin kode OTP. Nah, saya balas, kok nggak bisa masukin OTP-nya ya? Karena OTP-nya itu ya
OTP-nya gini, pas lagi kita klik ya, kan ada SMS itu ke nomor kita. Tapi pas lagi kita mau ngetiknya itu nggak bisa. Itu ketik dikirim nggak bisa kirim. Jadi kayak alasannya, oke, saya liatin di nih bukti SMS-nya ya, kayak WhatsApp-nya, chatnya. Jadi dia buktinya kayak gini. Tuh, masukkan kode verifikasi, kirimkan, tapi nggak bisa masuk, nggak bisa kita masuk. Jadi kalau kita minta OTP-nya, kayak 5 kali minta OTP, dibalasnya cuma sekali SMS-nya itu. Dan tampilannya juga seperti ini ya. Oke. Kode yang Anda masukkan tidak valid atau sudah tidak berlaku, silahkan tunggu kode yang kami kirimkan untuk pemulihan. Seperti itu. Ya, oke. Dan saya langsung bilang dong, OTP-nya belum dikirim lagi. Oke. Baik kakak, balasnya. Baik kakak, akan saya bantu untuk mengecekkan sistem kita. Apakah data kakak sudah dikirim sistem atau belum? Mohon ditunggu. Oke. Nah, disinilah. Jadi setelah saya pikir-pikir salahnya di mana. Saat kita masuk link yang dia kirim itu, saya lupa screenshot ya buktinya. Jadi pas lagi kita masuk, itu nggak langsung minta OTP ya. Pertama, kita disuruh minta isi nomor dana kita, nomor HP dana kita. Satu. Kedua, kita disuruh isi sandi ya, sandi lama. Maksudnya kita ini disuruh untuk mengganti sandi baru gitu kan. Kita masukkan sandi lama, kita masukkan sandi baru. Nah, itu kesalahannya. Ternyata itu ngelink ke laptop mereka. Jadi kalau kita isi itu, mereka bisa melihat bahwa sandi kita apa, nomor kita apa. Jadi mereka bisa nyoba gitu di dana mereka masuk. Nah, di sini juga ya, mungkin di sini mereka sudah menyedot dana saya ya, kan dana saya nggak bisa dibuka tuh ya, nggak bisa dibuka. Saya bingung juga mau menghubungi dana lewat email juga lama kan balasnya. Dan di sini mereka mulai bilang lagi ya, balas lagi ini ya, makanya itu sistem untuk penabungan nominal yang sama di tabungan kakak, maka aku ndak ada kakak bisa kembali normal, uang kakak tidak akan terpotong sepeserpun dari sistem dana. Bagaimana kakak, apakah akun dana kakak bisa dibuka? Belum bisa dibuka, akun saya kan nggak bisa dibuka, malah minta kirim duit. Jadi intinya selagi chat berikutnya nih, jadi mungkin pas lagi sudah dapat uangnya saya kan uangnya sekitar 300, diambil. Mereka ini masih kurang. Jadi mereka cara meyakinkannya adalah, kakak ini dananya bisa dibuka kalau dana kakak diisi kembali dengan senominal dana kakak. Kalau misalkan dana kakak itu 300, isi 300 lagi agar bisa dibuka. Dan saya itu ya sepusing-pusingnya pikiran saya tuh masih agak pikiran jernih walaupun sedikit ya. Jadi langsung saya balas lah di sini. Ya kan belum bisa dibuka akun saya, kan nggak bisa dibuka, malah minta kirim duit. Itu dong saya mikirnya, gimana ini uang saya di dana aja, nggak tahu nih apakah masih ada, apakah sudah hilang, kenapa disuruh isi lagi itu. Dan saya lagi itu tuh langsung menolak untuk tidak mau mengisi kan. Jadi mereka tuh mau mengisi senilai itu lagi. Jadi kalau misalkan uang kita 1 juta, mereka minta isi 1 juta lagi, dan uang saya itu kan 300. Dan di sini mereka mencoba meyakinkan lagi, mohon dipahami perkataan saya, silahkan kakak top up di akun dana kakak sendiri atas nama kakak sendiri, jangan sampai ke orang lain biar tidak terjadi unsur penipuan, dipahami. Sangat meyakinkan kan. Jadi minta diisi ke dana kita sendiri kan. Nah, tapi itu kan dananya sudah ada di genggaman mereka. Jadi kalau kita isi ya otomatis uangnya sudah ke mereka gitu. Jadi kan langsung saya balas lagi nih.
Iya, dana saya kan nggak bisa dibuka. Gimana saya memastikan masuk enggaknya? Jadi di sinilah dia mulai mulai meyakinkan lagi. Jika kakak sudah melakukan penampungan di dana kakak, maka otomatis akun dana kakak bisa dibuka. Silahkan kakak isi saldo kakak sendiri atas nama kakak dan nomor kakak ya. Dipastikan jangan ke orang lain. Saya balas lagi kan. Saya lupa berapa rupiah saldo saya, tapi itu 300 ribuan. Kalau harus sama, nggak tahu saya saldonya, saldo pastinya gitu kan. Saya mengetes gitu kan. Sebenarnya saya tahu 300 sekian tahu. Dan di sini apa coba jawabannya? Baik, silahkan kakak top up ya kakak. Ingat aja ya, yang kakak ingat aja. Jadi silahkan top up yang kakak ingat saja. Jadi kalau misalkan kita ingatnya 305 ribu, top up 305 ribu. Jika kakak sudah melakukan top up, maka akun dana kakak bisa dibuka secara normal. Ya, chatnya tuh, baca. Baik, jika tidak ada konfirmasi dari kakak, maka akun dana kakak dibekukan secara permanen. Mereka kayak mengancam kembali untuk dibekukan secara permanen. Nah, di sini saya untuk coba-coba untuk minta negosiasi, padahal saya memang udah nggak percaya lagi nih. Tabnya lihat mana, apakah Alfa? Nah, dibalas lagi. Baik, silahkan mohon perhatikan nomor dan namanya, apakah nama kakak sendiri, jangan ke orang lain ya kak. Maksudnya nggak apa-apa lihat Alfamaret apa mana terserah. Oke. Baik, jika sudah melakukan top up berarti dana kakak sudah bisa kakak buka. Tugas saya juga sudah selesai. Jadi di sini mereka kayak udah oke, kalau mau diisi itu, kalau nggak udah, karena mereka sudah dapat uang lah gitu kan. Baik, kakak waktunya sudah, pembukaan akun dana kakak akan habis. Saya kan coba-coba saya percaya ya. Jadi saya bilang saya belum ke Alpha nih min buat top up. Nah di sini mereka kayak mulai ecek-ecek mau pergi lah, mau ecek-ecek pura-pura mau pergi. Jadi mohon maaf ya, maaf saya sudah berusaha membantu kakak, tapi waktu kakak telah habis 30 menit saya akhiri dengan ucapan selamat malam. Nah, dan itu saya udah nggak ngehubungin dia lagi. Akun dana saya masih nggak bisa dibuka. Ini kejadiannya saat lebaran haji kemarin. Pas lebaran haji. Oke, dan setelah itu ya, setelah tidak bisa dibuka, masih dibekukan kan, nggak bisa. Saya bingung juga cara menghubungi CS Dana juga kan, karena CS Dana sendiri bisa dihubungi kalau bisa di aplikasi itu sendiri kan, buka aplikasi dulu. Sementara aplikasi saya tidak bisa dibuka. Gimana cara menghubungi CS-nya kan? Jadi saya cari-cari informasi di Google, katanya ini nomornya, tapi saya hubungi nomornya nggak bisa karena sudah beralih dari tadinya telepon biasa dari WhatsApp, sekarang berubah jadi ke Dana ya. Jadi aplikasi Dananya buka, maksudnya di situ sudah tidak bisa. Dan beberapa hari, sehari, 2 hari, 3 hari masih nggak bisa dibuka juga. Masih bingung kan saya, gimana caranya bukanya nih. Saya email Dana itu, kalau kita email Dana di help Dana tadi, help Dana, saya bilangin ini keluhannya, nggak langsung diselesaikan, nggak. Jadi dia kasih, oh ya ini tiketnya ya gini, cuma ngasih tiket doang, jadi lama. Oke, jadi saya langsung cobalah gimana caranya menyelesaikan masalah ini ya. Apakah saya sih yakin lah itu tuh pasti uang saya tuh sudah habis, uang saya sudah habis, yakin. Terus oke, terus pas lagi saya cobalah ke adik saya ya, adik ini kan punya akun Dana lagi. Saya bilang, tolonglah buka aplikasi Dana, hubungi CS-nya. CS-nya bisa dong hubungi. Dan katanya untuk membuka akun lah syaratnya ini saya lengkapi dan bisa dibuka. Akhirnya bisa dibuka karena katanya buatlah video sekian detik dengan KTP begini, terus ngedip isilah ini dan saya lupa lah itu. Dan alhamdulillah dana saya bisa dibuka. Dan apa yang terjadi, saya lihat di transaksi saya ada uang keluar senilai 325 ya. Aduh, tidak kelihatan ya karena ini, jadi screenshot aja. 325.000 ke Oppo, e-wallet Oppo. 325.000.
Oke, itu satu. Pas lagi yang keduanya, transaksi kedua, itu adalah dia beli pulsa 200.000. Gagal karena saya tidak top up. Karena waktu kemarin tuh kan saya kan disuruh top up tuh senilai yang ada di Dana itu, dan saya tuh nggak mau isi top up. Kalau saya top up itu dia ngisi pulsa lagi. Jadi selamatlah saya itu. Dan setelah saya tahu itu ditransfer ke Oppo, apa yang saya lakukan itu adalah menghubungi pihak Oppo, CS Oppo. Saya juga sebenarnya menggunakan e-wallet Oppo, cuman e-wallet Oppo ini hanya sebagai pelengkap, nggak pernah saya gunakan. Ada, tapi nggak saya gunakan Oppo ini. Saya lebih sering ke Dana. Jadi saya hubungi lewat email. Saya menjelaskan ke pihak Oppo bahwa ini loh, kan biasanya kalau ada transaksi itu kan ada ID-nya ini, tapi kalau nomor HP-nya nggak ada, cuman ek saja kan. Saya hubungin, ini loh ada transfer ke Oppo, ini penipuan, HP Dana saya kena hack, saya bilang. Ini terkirim ke Oppo, minta tolong dong balikin itu penipu, saya bilang. Nah, terus di sini ya, dia ada balasan dari Oppo. Apa balasannya? Terima kasih telah menghubungi Oppo. Saya Widi. Saya di screenshotannya. Widi akan membantu Bapak Teddy menanggapi email Bapak mengenai penipuan yang Bapak alami sehingga menyebabkan Bapak mengalami kerugian. Kami turut prihatin atas kendala yang dihadapi. Dapat kami informasikan bahwa sesuai ketentuan Oppo, kode OTP security kode merupakan kode yang digunakan untuk mengakses akun dan melakukan transaksi. Oleh karena itu, Bapak Ibu wajib untuk tidak mengungkapkan informasi-informasi tersebut. Jadi intinya di bawahnya lagi nih ya, bahwa perpindahan dana dari ke akun Oppo yang Bapak laporkan telah melakukan otorisasi dan pengguna secara sah dan memang memandang transaksi sebagai transaksi yang sah pula. Jadi pihak Oppo juga tidak mempermasalahkan itu. Jadi mereka sudah menganggap itu adalah namanya transaksi yang sah, jadi nggak bisa digugat, itu memang sudah benar katanya. Jadi secara transferan itu sudah benar. Saya nggak bisa menggugat siapa-siapa di situ, udah tinggal lemes, sudah nggak bisa balik. Dan saya langsung lapor ke Dana juga. Dana, karena tagline-nya Dana itu ada loh, tagline Dana yang uang 100% kembali. Oke, saya lihatin dulu ya screenshotannya, tunggu saya cari dulu. Dana itu kan ada dana protection ya, jaminan di sini ya. Oke, lihat ya screenshotannya situ. Jaminan 100% uang kembali, garansi berlaku saat ada kehilangan uang di saldo Dana, kartu bank dan sumber uang lainnya yang tersimpan di Dana. Belum dibalikin sampai sekarang dari Dana. Saya sampai hubungin lagi Instagramnya Dana, dan bagaimana jawabannya kita lihat dulu sini. Saya lihatin dulu di Instagramnya ya. Dan ini saya telah hubungi Dana Indonesia ya. Saya bilangin bahwa saya telah terjadi hack lah ini, dan kalau Dana itu ya IG itu lama sekali balasnya ya. Jadi saya bingung juga ya. Jadi saya jelasin lama balasnya ini. Saya screenshot juga dari tanggal 1 nggak dibales. Terus tanggal 2, tanggal 3 barulah dibalas ya. Ya udah katanya disimpan aja mah dia nih. Ini nomor tiketnya kakak, ini cuma dikasih nomor tiket saja. Terus saya balas lagi dengan saya. Oke. Ini screenshotannya. Nomor tiket ya, nomor tiket sekian uang saya belum dibalikin kan, Dana saya kena hack kemarin. Katanya dilindungi dana saya kok hilang. Lihat melindungi dana saldo, gimana tagline-nya? Saya kan mempertanyakan itu, tagline-nya melindungi 100% lah, mengembalikan uang saldo, gimana? Terus biasa masih dibilang lagi ini, cuma dikasih aja, hai kak Teddy, maaf udah bikin kamu nggak nyaman, aku infoin kalau keluhan kamu di nomor sekian masih dalam penanganan tim kami, udah gitu aja. Terus besoknya lagi dibalas lagi,
hai teman Dana, keluhan kamu dengan nomor tiket sekian sudah diselesaikan ya, silahkan lakukan pengecekan pada nomor tiket tersebut. Nggak ada perubahan, masih gitu saja. Dia cuma bilang sudah selesai, tapi dalam selesainya itu nggak dikembaliin dananya. Dia terus balas lagi kan, terus saldo dana saya nggak dibalikin, mana tagline jaminan uang kembali? Itu dong saya pertanyain, saya screenshot. Jadi pas lagi itu langsung dijawabnya, hai Kak Teddy, aku turut prihatin atas kejadian yang kamu alami. Mengenai dana protection dapat dilihat dan syarat dan ketentuan berlaku mengenai pengembalian saldo atas hilangnya saldo dana, poin perlindungan dana atas transaksi tidak sah perlindungan dana pada link www.dana. Ya Kak, aku infoin bahwa keluhan kamu di nomor sekian masih dalam tindak lanjutin kami ya Kak. Mohon kesediaan kamu untuk nunggu informasi. Ini lagi lebaran loh. Lebaran kemarin tuh bulan kemarin loh. Tanggal berapa lebaran? Lagi hari Kamis itu, lebaran haji. Belum beres. Sekarang udah tanggal berapa ini? Ada balas lagi, hai Kak, maaf udah bikin kamu nggak nyaman. Aku infoin lagi kalau keluhan kamu di nomor pelaporan sekian-sekian masih dalam penanganan tim kami. Udah kan? Udah nggak dibalas-balas lagi sampai sekarang. Masih nggak dibalas lagi dan nggak ada balas lagi kan, bilangnya oh iya katanya paling lama seminggu lah gini gitu. Nah masih nggak ada balas. Dan apa yang terjadi di dana saya errornya kadang ngirim itu nggak bisa. Jadi errornya ngelihat transaksi yang keluar saja sudah nggak bisa ya transaksi itu, jadi dia tulisan error. Ngelihat apa saldo itu juga error juga, nggak keluar, ada saldonya nggak keluar, susah. Jadi saya buat lagi lah nih laporan ke Dana, bilangnya gini, Min kenapa sih dana saya balik error, ada kawan yang transfer nggak bisa dicek. Yang dibalas cuma ini aja, hai Kak, mohon maaf nggak ada nyaman untuk keluhan tidak bisa akses aplikasi Dana, silakan kill aplikasi Kris Cache, aplikasi Dana gini-gini. Dan sampai sekarang dia cuman itu aja sih dibilangnya, kayak ya hapus Cache lah gini-gini dan uang 100% kembali, nggak ada. Ya saya sih cerita ini untuk pelajaran buat kita semua ya, pelajaran buat kita semua yang punya aplikasi Dana untuk berhati-hatilah. Jadi jangan panik. Jadi kalau misalkan terjadi yang seperti saya ceritain itu, jangan diisi lah itu yang misalkan kita nggak bisa masuk ke aplikasi, jangan langsung diisi aplikasi itu, di link-linknya itu nggak usah diisi, biarkan saja. Lebih baik saran saya, cari yang punya aplikasi Dana di HP yang lain, chat saja di CS di aplikasi Dana itu, jangan hubung-hubungin yang lain. Kalau misalkan satu HP kayak gini ada dua kartu, misalkan ada dua kartu kan, ada dua nomor, satu aplikasi yang misalkan yang satu kartu Telkomsel gitu yang dihubung yang didaftarin di Dana, ya sudah lebih baik kalian yang aplikasi Telkomsel nggak bisa masuk, yang kartu satunya kartu Tri, misal kartu Tri. Nah kartu Tri ya kalian daftarkan saja aplikasi Tri ini ke Dana dan kalian buat CS, hubungi CS. Atau kalau nggak mau repot ya carilah temenmu atau kerabat saudara gitu kan yang punya aplikasi Dana juga, ya udah hubungi saja pakai HP mereka. Dan itu saja sih harapan saya sih, Dana itu mengembalikan uang saya yang 300 ribuan itu sih. Cuman ya yang saya bilang itulah, nggak ada baliknya sampai sekarang. Cuman saya trauma ya menggunakan Dana. Cuman saya kena apesnya gini, dulu itu saya tuh setiap kalau punya saldo di Dana, misalkan ada kawan yang transfer 100, 200, 300, saya selalu transfer lagi ke si bank atau misalkan ke ShopeePay gitu kan. Dan pas lagi hari lebaran kemarin, pas hari Kamis itu kan, kalau Kamis kalau nggak salah lebaran itu aja itu, pas lagi hari Kamis itu saya tuh menantikan, jadi pas lagi apakah saya transfer aja ke ShopeePay ya, terus saya bilang ya udah nanti aja lah. Dan karena gara nanti itulah hilang uang. Ya udahlah, ini sebagai
curhatan saya lah, dan ngasih tahu untuk itulah modus-modus yang dilakukan oleh penipu gitu ya. Jadi biar kita semua enggak enggak tertipu gitu kan. Kalau misalkan itu udah dana ini yang satu ini modus ini, cukup saya aja lah yang kena gitu penipuan kayak gitu. Dan ini adalah real ya, nggak saya karang-karangan, demi Allah ini saya itu kena tipuan penipu kayak gini.